Salam hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, ketemu lagi bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita bakal ngadain obrolan dan tidak jauh-jauh dari pemain drama gong, dan tentunya request juga dari para penonton semuanya yang ada di channel YouTube-nya Gus Menir. Sebelum kalian tonton lebih jauh video ini, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Nah, biar nggak penasaran, langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol bareng siapa yuk? Ibu Sangayu Tirtawati. Ya, Om Swastiastu Ibu. Yes, Swastiastu. Nah, siapa yang waktu ini nanyain dan pengen tahu bagaimana keadaan dari pemeran Putri di drama gong? Inilah beliau. Duh Ibu, kenapa gatra niki? Nggih, astung karo becik. Ya, kena nggih. Meskipun di saat pandemi seperti saat ini nggih. Iya. Ibu tiang mau ngajak ngobrol santai mantan niki nggih. Mengulik-ngulik sedikit, pengen tahu Ibu kan salah satu pemeran Putri di drama gong. Nah, nika Ibu pertama kali bergabung di drama gong dengan sekenapi. Begini Ibu nggih, awal tiang bergabung menggeluti dunia drama gong. Sebenarnya nika bukan seke, tapi di sekolah menengah Oh, SMA, masih sekolah nggih. Oh iya. Di SMA TP 45 Bangli namanya nggih. Tapi sekolahnya mungkin ampun tenkari. Sekarang gedungnya nika dipakai oleh sekolah pariwisata. Oh, enten. Iya. Kalau tidak salah kelas 1 SMA dia. Wah, kelas 1 SMA sampun terjun ke drama gong nggih. Tetapi awalnya nika bukan drama gong, tetapi di sana nika kan ada pilihan ekstra, tapi dia juga waktu itu nggak tahu asal memilih ekstra, yang penting dia memilih ekstra drama gitu. Ampun kenten pertama kali waktu nika Pak guru ekstranya membuat drama klasik waktu nika. Drama klasik yang jadi kalau nggak salah jadi bidadari waktu nika dengan judul Ketut Kaca. Yang jadi bidadari ampun kenten. Setelah pementasan nika bapak guru ekstranya lagi membuat drama gong ya, baru beranjak ke drama gong. Beranjak ke drama gong waktu nika ya judulnya nyaplak yang diperankan oleh Sukerti waktu nika di sana. Di awalnya kenten pentas beberapa kali latihan dulu pentas beberapa kali di rumahnya guru-guru. Kalau guru-gurunya ada upacara, misalnya ada ngodalin itu diundang drama SMA TP namanya, drama gong SMA TP 45. Nah, akhirnya lama-kelamaan tiang ditawarin untuk pentas di drama yang lebih tingkatannya lebih dewasa. Namanya drama Satria Duta Kabupaten Bangli. Drama gong Satria Duta Kabupaten Bangli. Di sana juga yang masih belajar jadi putri. Nah, semasih di bangku SMA nih Bu ya. Waktu masih SMA, nika memang dramanya sudah menggunakan bahasa Bali nih. Waktu di SMA, waktu drama klasiknya bahasa Indonesia. Kalau di drama gong baru pun bahasa Bali. Bahasa Bali. Berarti pertama kali Ibu bersama drama Drama Satria Duta. Satria Duta Bangli. Nah, setelah nikah, nikah lagi di banyak nih. Dia coba ingat-ingat dulu. Diajarin sama pernah waktu itu belajar ke ada drama apa namanya udah lupa. Nika Ibu udah jadi pemain, jadi putrinya di drama waktu yang di Satria Duta Putri. Yang udah itu ada juga di drama Duta Bon Bali dicoba juga udah jadi putri waktu itu, tapi waktu nikah kan langka sekali dan
betul-betul diseleksi sekali waktu itu oleh drama yang sudah senior. Berarti ada seleksi juga seleksi, ya. Kalau misalnya layak dan artinya lancar untuk diajak, dikasih acara terus. Waktu itu dia belum upaya saja belum bisa, berias belum bisa. Nika kira-kira tahun berapa Bu? Tahun berapa waktu nikah nih? Tahun 90-an. 90-an. Tahun 90. Dan itu ada juga drama, lupa namanya nih, terlalu banyak. Iya. Ada juga drama waktu itu yang disponsorin oleh Jarum. Waktu itu kan biasanya rokok Niko jadi sponsornya Kenten. Nah, yang Ibu ingat sewaktu pentas drama gong dengan sekemana nih yang Ibu sampai memang benar-benar mulai dikenal sama masyarakat? Yang dikenalnya semenjak Sancaya Dwipa Kabupaten Bangun. Nika tapi dengan judul ceritanya waktu pertama kali Tiang belum jadi putri juga di sana. Jadi adik putri Tiang waktu itu, jadi adiknya putri kan bersaudara ceritanya, tidaklah sebagai pemerannya Tiang itu. Yang putrinya Nike Dewayu itu yang dia Nike Dewayu Adnyani namanya. Sudah itu pentas lah waktu itu direkam TVRI pertama, tapi dia juga jadi adiknya waktu itu, jadi adik putri. Nah artinya dari komen-komen dari masyarakat waktu itu banyaklah yang mengatakan katanya Tiang cocokan jadi putri gitu. Karena ini juga yang di YouTube juga pada menanti coba dong wawancara Ibu Sangayunya. Tiang sendiri pun juga tidak mengetahui nama asli Ibu sebenarnya, cuma tahu oh ini Putri Manis Gigi Ramagong gitu kan, sering nonton juga, bahkan banyak banget kan tapi judul-judul yang sudah Ibu perankan di drama ya. Nah kalau boleh tahu nih Ibu nih, bagaimana sih perasaannya sebagai putri di drama gong nih Bu? Kok Ibu sampai bisa menguasai karakter sebagai putri? Tiang bermula Nike memang ada bakat. Dari dalam diri sendiri Nike, dari kecil Tiang suka dengan kesenian yang namanya drama. Arje Nike Tiang memang dari SD. Arje dari SD. Arje maksud bukan sih Tiang sudah langsung memerankan, seneng ya, tertarik tertarik pokoknya dengan dunia seni yang drama. Kalau ada di radio, kalau ada di di TV yang selalu itu tidak melewatkan. Kalau ada di radio waktu zaman dulu kan hari Minggu ada Arjo RRI-nya yang selalu pokoknya nempel di kuping di radio gitu. Seneng. Drama gong juga begitu. Emang seneng aja dah. Akhirnya Tiang kalau di drama gong dibilang juga gampang susah sebenarnya Nike, karena natural seperti kata Ibu itu tidak bisa dibuat-buat sekali. Nike mengalir nanti dengan sendirinya seiring dengan itu butuh pengalaman, butuh waktu yang panjang. Nike, Ibu ada latihan sebelumnya, modalnya mau pentas di mana latihan Keten? Kalau dulu awal-awalnya latihan latihan selalu waktu di SMA lagi terus latihan. Hampir setiap hari latihan. Karena sudah ada baca naskah lagi, kalau lupa itu udah tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi mengingat juga ya, daya ingatnya harus kuat nih. Setelah latihan di Sancaya di Papung juga masih setiap mau keluar itu masih gemetaran. Kenten masih gemetaran. Udah itu belum bisa artinya istilahnya menguasai sekali belum. Modelnya sudah tenang gitu ya. Nah, Ibu, dari pengalaman Ibu sebagai pemain putri di drama gong, Nika kan ketika di istilahnya bon-bonan pasti ketika dikolaborasikan dengan yang senior Nika wenten latihan dumun tapi langsung lepas begitu saja. Kalau misalnya di dalam suatu pementasan kalau sudah senior Nike paling ada dipertemukan lah sekali di sana.
istilahnya untuk apa namanya menunjukkan cerita, lebih istilahnya untuk memaparkan cerita itu. Oke. Ya, memaparkan cerita, udah itu cuma garis-garis besarnya saja. Kemudian kita dah yang garis-garis besarnya disampaikan, misalnya ceritanya apa, perannya di mana tempatnya. Kalau putri itu kan misalnya ada di kerajaan, ada juga di pedukuhan, jadi orang istilah orang lacur gitu, ditindas kan gitu ya Bu ya. Kalau di putri itu di kerajaan ya putri raja gitu. Dari pakaian juga dari aksesoris itu beda. Kalau putri tetapi perannya di pedukuhan beda juga, jadi nak lacur itu kalau zaman dulu itu tata riasnya juga sederhana gitu nggih. Nggak boleh pakai kamen songket, nggak boleh pakai aksesoris apa. Mencirikan lah ya, mencirikan ya. Nah Ibu, pengalaman Ibu yang paling tidak bisa Ibu lupakan, suka dukanya menjadi seorang putri di drama Gong. Terkadang kini ampura, ketika apalagi pementasan di Art Center kan kan penonton sangat luar biasa banget, ramenya sampai sesek. Ketika Ibu keluar udah ada suryakan tuh gimana rasanya Bu ketika mau keluar? Apa nggak blank apa gimana ketika baru keluar gitu? Kalau awalnya ya sering gini gemetaran. Seperti tadi yang sampaikan. Tetapi sekarang kalau sudah ya semakin kedewasaan di dalam memerankan enggak apa, walaupun disuryakin, walaupun diberikan tepuk tangan itu malah seneng gitu. Justru kalau diberikan tepuk tangan baru keluar itu ya adalah suatu kebanggaan. Ditunggu-tunggu ya, ditunggu-tunggu. Berarti kita masih dinanti-nanti, masih disenangi gitu kan, itu lambang daripada tepuk tangan yang meriah gitu. Nah, bangga pasti senang sekali. Nah Ibu, wenten duka ndak saat memerankan drama Gong niko? Modalnya pengalaman yang paling ya menyedihkan gitu. Wenten banyak sekali. Karena ini kan suka duka. Sukanya ya ketika ada di panggung, ditepuk tanganin dengan gemuruh gitu. Senang, ditunggu-tunggu, diidolakan, itu kebanggaan. Nah, tetapi di dukanya ketika misal pentas kenusa penida. Kenusa penida nggih. Iya. Apalagi pada saat berangkat dan pulangnya ke cuaca di laut gini, cuaca ombaknya gelombangnya besar. Dulu sampai gimana rasanya sampai ngeri rasanya Rasanya sudah ya gimana ya istilahnya, hidup dan mati. Itu rasanya sudah sama. Sering kejadian seperti itu. Udah itu pentas di Lombok lagi. Si cuaca di laut itu tidak bagus ya, sampai kapalnya gimana sampai sampai gelipang-gelipang itu dukanya. Pernah nggak Bu dukanya nih ketika memerankan karakter putri nih ngeblank di atas panggung? Kalau ngeblank sih belum pernah. Oh ya, wah sangat. Karena yang selalu setiap mau pentas itu kuasai dulu apa yang mau kita sampaikan gitu. Iya, itulah kita persiapkan. Nah Bu, dari tadi udah sampai sejauh ini, Ibu sebenarnya kelahiran tahun berapa nih Ki? Tiang kelahiran, coba Ibu tebak kelahiran tahun berapa? Kira-kira mungkin sekitar umurnya Ibu 45 nggih. 45 benar nak? Enggak, salah. Salah, iya. Berarti berapa nggih? Yang kelahiran lebih muda. Tahun 70. 70. Iya. Kalau ditarik berarti mungkin sampun sekitar 50-an, kepala 5. Iya, sudah kepala 5. Selain Ibu sebagai seorang pemeran putri drama Gong, wenten kesibukan lainnya? Nih, di sela-sela kesibukan tiang di drama Gong, tiang sehari-harinya jadi guru PAUD. Guru TK juga nih kan Bu? Itu dah guru TK. Pantes ibunya awet muda niki bergaul sama anak-anak terus. Iya. Tiang senang sekali dengan anak-anak nih. Karena sangat mencintai anak-anak. Apalagi menjadi guru TK ini kan suatu tantangan sekali Bu ya. Sangat ya, luar biasa banget ibunya selain sebagai kita. Nah, di masa pandemi seperti saat ini Bu ya,
Oh, ya ibu kan juga dulu mungkin perbedaannya drama gong yen bidan Nike nak bisa tiap hari ngigal kan Bung ya? Nggih, kalau Satu dulu kali Nike. hampir kalender itu 30 itu penuh. Ah, Kalau di zaman Sancaya, ngetopnya Sancaya Dwipa. Waktu itu drama apa aja jalan. Jalan, nggih. Semua drama sampai kewalahan waktu itu. satu hari bisa sampai lebih dari satu. Ya, sampai dua kalinya itu di lapangan misalnya 17 Agustus misalnya kan pentasnya sebentar nih paling sampai jam 10 masih berpakaian kita pergi ke tempat lain gitu. Masih menggunakan kostum, Ya, udah pindah. udah pindah. Nih, Waktu itu sering. Nike dulu sebelum juga Niki kan drama gong dibilang hampir ya menurun lah karena banyaknya ada ya seni bonres juga yang kaitan masuk kan kaitan bunge. Nah, Niki dah apalagi sekarang pandemi Bu. Menang sekali makin Niki. Ibu enten aktivitas yang mungkin pertunjukan atau ada kegiatan drama gongnya? Semenjak virus pandemi niki nih dapat yang pentas kemarin di di TPRI. TPRI karena dari Balai Budaya Kesenian ingin melestarikan tentang seni drama gong ke waktu itu syuting sama Pak Wayan Sugito. Oh, virtual nih. Virtual. Oh, Nika yang tayang di TPRI hari Sabtu. Iya. Jam 3 apa jam 4 nih. Iya. Dan itu tiang kemarin dapat ikut juga di Tembang Guntang. Di Sanggakayo Nike. Ikut sebagai nembang. Oh, geguritan kita. Oh iya. Untuk nembangnya. Ya, jadi meskipun di masa pandemi seperti ini ibu tetap berkreativitas juga berkarya kan keten nggih. Tetap juga meskipun dibatasi kan. Iya, nggih. Nah, Bu, niki yang terakhir niki Bu nggih. Asik banget nih kalau diterusin pasti ngelantur dan dene ngoto malih ternyata dia pertemuan pertama tapi malih. Nah, mohon dong diberikan pesan dan harapan buat generasi mudanya biar juga lebih semangat dan juga tetap melestarikan kesenian Bali. Mungkin diberikan pesan dan harapan. Pesan dan harapan tiang selaku pencinta dan sekaligus pelaku daripada seni drama gong Nike yang harapkan sekali kepada generasi muda agar mencintai budaya kita, maulah belajar untuk berkesenian apa aja, entah arjo, entah drama gong itu biar lestari dramanya enten karena pesan-pesan moral itu bisa disampaikan lewat pementasan drama gong. Lewat drama gong Nike pesan-pesan moral itu sangat lebih istilahnya Nike lebih mudah disampaikan dan lebih mudah akan ditangkap oleh generasi muda. Harapan tiang biar kesenian Bali kita, budaya Bali, bahasa Bali kita tetap ajeg dan lestari sampai kapanpun juga. Itu harapan tiang kepada generasi muda. Karena memang Bali ini adalah seni dan budayanya yang sangat kenten menonjol karena Bali dikenal berkat seni dan budaya kita. Ibu, kalau nanti kira-kira yang nonton ini ada yang tertarik menjadi putri, pengen belajar bareng sama ibu, bisa nggak? Boleh kan? Boleh. Terbuka siapa saja yang bisa datang meriki nggih Bu nggih. Menimba ilmu. Nah, artinya semampu tiang, sebisa tiang. Ya, mari kita sama-sama belajar. Iya. Teman-teman semuanya, ayo generasi muda jangan kalian hanya diam aja yang punya bakat atau gimana. Ayo kita bareng-bareng kita melestarikan kesenian daripada budaya Bali kita. Kalau bukan kita siapa malih Bu? Ya. Ibu terima kasih banyak Niki sampun diajak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Nanti lain waktu kita ketemu lagi. Ibu sangat awet muda banget Niki. Aduh, beda dengan yang tiang pikirkan. Yang masih kecil. Nah, untuk mengobati rasa kangennya Niki, sebagai persembahan terakhir coba deh Ibu ngomong dialog pas baru keluar menjadi putrinya. Bisa sedikit aja. Iya.
ceritanya nih putrinya baru Iya, baru keluar iya. gitu nih, bersama Dayang nih. Iya. Bersama Dayang atau sendirian lah boleh. Oh, Dia nggak iya. bisa soalnya sampai Oh, iya. bertahan. Iya, iya. Ini. Ngomong apa aja kita Bu, biar mengobati kangennya gini penonton di rumah. Ini terus dong. Ibu aja jadi peran gitu ya, biar bisa yang Inge. Bibi, tunggu udah dari Bibi marah, udah tangkil kapinin gelah. Kijodokin Bibi uling tuni Bibi. Kaderasa, emat kaderasa gelah nyantos Bibi. Aku harus jawab apa? Aduh Ibu, Nika kan bahasa Balinya memang benar-benar kental banget ya, dan bisa dibilang halus, ada sersinggihnya katanya harus halus. Tapi di dalam pementasan Tuhan Putri ada halusnya, ada romantisnya, ya. ada juga kasar. Terkadang ketika menghadapi Patih yang galak itu, Patih Agung. Itu juga harus bisa menjiwai. Ya. Dia putri yang memang teraniaya kan Waduh, harus banyak belajar Niki, nanti Kucita bakal belajar deh batak nampingin dari napi wesane Bu Dayang nih Dayang wang jerone. Ya deh Ibu, terima kasih banyak Niki Bu nggih. Sampai jumpa nanti di lain waktu, semoga keadaan kembali normal, kita bisa berkumpul. Siapa tahu nanti bisa kolaborasi antara Bondres STI Bali dengan drama gongnya yang diperan sama Ibu nggih. Semua Niki Bu nggih. Semua Ya, buat teman-teman, demikian tadi obrolan dari Kucita Dewi bareng Ibu Sangayu. Nah, semoga mengobati rasa kangen dari para penonton, penggemar dari Bu Sangayunya. Dan tetap pantengin terus channelnya Gus Menir. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like and share. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Om Santi Om. Salam hore. Salam hore.